Tadi subuh, Sony baru aja ngadain State of Play terbaru yang mengumumkan banyak game PS5. Ada banyak judul yang menarik mulai dari Lumines Arise hingga Ghost of Yotei. Kali ini, teman hobi mau pilih beberapa game yang paling menarik bagi gue. Pragmata. Setelah teaser perdana, nggak ada kabar dan juga jadwal rilis yang diundur, banyak yang khawatir Pragmata bakal dibatalin. Tidak heran kalau banyak yang khawatir soalnya masih banyak yang trauma dengan Deep Down. Di State of Play kali ini, Capcom meyakinkan kalian kalau game ini akan rilis dan memperlihatkan gameplay perdana. Game ini adalah game action yang mengambil setting di bulan pada masa depan yang tidak terlalu jauh. Kalian akan mengendalikan Hugh, seorang penjelajah luar angkasa yang tiba di stasiun bulan yang tidak ada siapa-siapa. Di sana, Hugh tiba-tiba diserang oleh android AI jahat. Namun ia kemudian ditolong oleh Diana, seorang android anak kecil. Tugas kalian adalah harus bertahan hidup dan mencari tahu kebenaran dengan gabungin kemampuan Hugh untuk bertarung dengan kemampuan Diana yang bisa ngehack musuh. Pragmata kini dijadwalkan rilis 2026 untuk PS5, Xbox Series XS, dan PC. Gue cukup tertarik dengan game ini karena setting sci-fi-nya. Selain itu, mengendalikan dua karakter sekaligus dengan kemampuan berbeda ini terlihat menantang dan keren. Capcom juga akhir-akhir ini gamenya bagus, jadi ekspektasi gue cukup tinggi untuk game ini. Romeo is a Dead Man. Grasshopper Manufacture mengumumkan IP terbarunya setelah 10 tahun tidak membuat IP baru. IP terbaru kali ini berjudul Romeo is a Dead Man. Dari detik pertama pun sudah jelas kalau game sci-fi yang ultra sadis ini adalah buatan Suda 51. Game ini menceritakan Romeo Stargazer yang tiba-tiba akan mati dan dihidupkan kembali oleh kakeknya. Tetapi alat yang digunakan kakeknya ini membuatnya setengah hidup dan menjadi sakti. Karena suatu kejadian, space-time continuum jadi hancur dan Romeo kini harus memburu para alien menggunakan berbagai pedang dan pistol. Gameplaynya mengingatkan akan nomor Heroes. Jadi Romeo is a Dead Man masih terlihat penuh kegilaan khas Suda 51. Game ini akan rilis pada tahun 2026 untuk PS5, Xbox Series XS, dan PC. Dari pengumuman awal aja, Romeo is a Dead Man udah terlihat gila, jadinya gue sangat hype dengan game ini. Ada beberapa potongan gameplay yang terlihat sangat aneh yang bikin gue makin penasaran. Kalau dari gameplaynya sih emang kelihatan basisnya itu dari nomor Heroes, tetapi di-expand menjadi lebih gila. Bloodstained: The Scarlet Engagement. 505 Games dan Artplay ngasih kejutan dengan sequel Bloodstained terbaru yang berjudul Bloodstained: The Scarlet Engagement. Jujur aja, pas awal gue kira ini adalah Castlevania baru. Ya, tapi nggak heran sih karena Bloodstained emang spiritual successor dari Castlevania yang dibuat oleh Koji Igarashi. Game baru ini akan membawa kalian ke Ethereal Castle, kastil dengan kota terbesar di sejarah Bloodstained. Kastil ini akan dipenuhi dengan banyak musuh, rute jalan yang kompleks, dan juga 6 sanguinaris, bos vampir yang harus kalian hadapi. Kalian akan mengendalikan dua karakter sekaligus, yaitu Leonard dan Alexander. Satu karakter akan dikendalikan sebagai karakter utama, dan karakter lainnya akan menjadi asis. Kalian bisa tukar karakter yang dikendalikan secara bebas. Bloodstained: The Scarlet Engagement akan rilis pada tahun 2026 untuk PS5, Xbox Series XS, dan PC. Pengumuman ini cukup mengejutkan karena nggak ada tanda-tanda Bloodstained baru. Sistem dua karakter yang bisa ditukar-tukar ini terlihat keren dan akan memperluas gaya bermainnya. Yang mengejutkannya lagi, game ini langsung siap publish tanpa Kickstarter seperti game pertamanya. Nioh 3. Koei Tecmo memberi kejutan dengan Nioh 3 yang masih dibuat oleh tim Ninja. Entry terbaru ini menghadirkan banyak perubahan baru. Perubahan pertama adalah kini selain bertarung dengan gaya samurai, ada juga gaya baru yaitu ninja. Samurai sudah tidak asing lagi bagi para pemain Nioh. Namun untuk gaya ninja, gaya ini menghadirkan aksi yang cepat dan juga kemampuan ninjutsu. Perubahan kedua adalah kini kalian tidak lagi memilih stage. Kini dunia Nioh 3 hadir sebagai open world yang bisa dijelajahi dengan bebas. Nioh 3 akan rilis pada awal 2026 untuk PS5 dan PC. Kalau kalian punya PS5, kalian bisa ikutan alpha demo yang sedang berlangsung hingga 18 Juni. Nioh adalah salah satu game Souls-like yang gue bisa tamatin, jadi gue cukup hype dengan pengumuman ini. Sayangnya di sisi lain, ada sedikit kekecewaan petanya jadi open world. Dunia yang terbuka itu belum tentu bagus. Nah, sedikit game open world yang dunianya ngebosanin untuk dijelajahi. Sayangnya gue nggak bisa coba langsung karena alpha demonya hanya untuk PS5 saja. Marvel Tokon Fighting Souls. Sony menutup State of Play ini dengan kejutan bersama Arc System Works dan Marvel Games. Mereka bertiga bekerja sama untuk game fighting baru yang berjudul Marvel Tokon Fighting Souls.
Game fighting ini akan mengadu para karakter Marvel dalam pertarungan 4 lawan 4. Sistem pertarungannya dikatakan akan membuat kalian bisa bebas mengatur strategi seperti berfokus pada satu karakter dengan 3 assist, menukar karakter yang dikendalikan secara bergilir, dan lainnya. Sejauh ini baru ada 8 karakter yang diumumkan, yaitu Captain America, Iron Man, Star-Lord, Storm, Miss Marvel, Spider-Man, Ghost Rider, dan Doctor Doom. Arc System Works sudah mengonfirmasikan bahwa mereka akan mengumumkan karakter baru secara perlahan-lahan. Marvel Tokon Fighting Souls akan rilis pada tahun 2026 untuk PS5 dan PC. Walau gue nggak jago game fighting, tapi gue suka seri Marvel vs Capcom. Jadi gue cukup kaget dan hype dengan game ini karena cukup serupa dengan MVC. Pengumuman ini mengejutkan karena Capcom sudah tidak lagi pegang game fighting Marvel, pindah ke Arc System Works. Tapi gue jadi cukup ragu untuk mainin karena gue nggak jago main gamenya Arc System Works. Gue juga berharap karakter di game ini ada banyak. Soalnya karena ini adalah pertarungan 4 lawan 4, jumlah karakter yang bisa dipilih harus banyak biar variasinya banyak. Itulah 5 game yang paling menarik bagi gue. Sayangnya rilisnya masih 2026 semua, jadi gue nggak nungguin banget. Sekarang hanya bisa berharap nggak ada yang jadi ngecewain. Kalau kalian sendiri, game mana yang paling kalian hype? Ayo share di komentar. Sekian aja video kali ini, terima kasih udah nonton sampai akhir. Like video ini kalau kalian hype dengan game-game yang diumumin di State of Play Juni 2025 ini. Kalian juga bisa dukung teman hobi langsung lewat Traktir, Saweria, dan Ko-fi. Dukungan ini akan sangat membantu teman hobi untuk memproduksi video. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari teman hobi. Di sini kalian bisa menemukan konten seputar video game, anime, dan manga.